Setelah deflasi di bulan September 0,04%, Indonesia mencatatkan inflasi di angka 0,12%. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga akan mengulasnya pagi ini. Dian, jadi faktornya apa saja inflasi di bulan ini? Ya, sebenarnya kenaikan beberapa harga komoditas ini tentu menjadi faktor inflasi, Paskalis. Tapi khusus untuk Oktober 2021, sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan angka inflasi 0,33% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Nah, hal ini disebabkan oleh kenaikan tarif transportasi udara yang juga memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Kemudian juga ada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga menjadi penyumbang inflasi kita di bulan Oktober 2021 dengan angka inflasi 0,10% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Nah, beberapa komoditas dari kelompok makanan minuman yang memberikan andil inflasi adalah cabai merah, minyak goreng, dan juga daging ayam ras, di mana masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,05% dan juga 0,02%. Nah, dengan angka 0,12% inflasi di bulan Oktober 2021, artinya dari Januari hingga Oktober ini angka inflasi kita menjadi 0,93% dan secara tahunan menjadi 1,66%. Lebih lengkap kita dengarkan pernyataan dari Kepala BPS Margo Yuwono berikut ini. Jadi angkutan udara bulan Oktober ini naik 3,91%. Andilnya terhadap inflasi sebesar 0,03%. Dari 66 kota yang dipantau BPS itu sebagian besar mengalami kenaikan harga gitu ya. Hampir semua ya dari 66 kota rutenya mengalami kenaikan. Namun demikian untuk rute penerbangan jarak pendek ya itu harga tiket. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah untuk yang jarak jauh, tapi untuk yang jaraknya pendek itu secara umum mengalami penurunan. Ya, saudara, itu soal inflasi. Pagi ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan setelah hari kemarin investor ini masih wait and see terhadap data inflasi dan kemudian juga pada penutupan perdagangan terkontraksi 0,58% pagi ini sudah terlihat bergerak di zona hijau di level 5.566 terapresiasi 0,22%, ada penambahan 15,00 basis point. Nah, selain data inflasi, ini juga investor mendapatkan angin segar sebenarnya dari data PMI manufaktur kita pada Oktober 2021 yang angkanya melesat 57,2 dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya 55,2 saja. Nah, angka ini atau angka PMI kita pada Oktober 2021 juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Tiongkok, dan juga Korea Selatan. Nah, ini menandakan adanya optimisme dunia usaha terhadap prospek pemulihan ekonomi ke depan. Dan kalau kita bicara soal investasi saham, Paskalis dan juga saudara, ini diprediksi memang akan terjadi pemulihan pada kuartal akhir di tahun ini, mengingat ada peningkatan IHSG secara signifikan di bulan Oktober 2021 yang peningkatannya mencapai 4,85% dan sempat menyentuh level tertinggi di level 6.687. Kita harapkan perbaikan-perbaikan ini tentu akan berlanjut. Kembali ke studio, Paskalis. Mengulas langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta. Terima kasih, Dian Silitonga.